إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Sembelihan ahli kitab zaman sekarang. Allah menghalalkan sembelihan ahli kitab melalui firman-Nya yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Ibnu Katsir menyebutkan keterangan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha, dan yang lainnya, bahwa makna makanan ahli kitab adalah sembelihan ahli kitab. Tafsir Ibnu Katsir. Di antara bentuk penerapannya, Nabi SAW pernah mendatangi undangan makan kambing yang disediakan oleh wanita saat peristiwa Khaybar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah SAW menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. Suatu ketika, ada wanita Yahudi di Khaybar yang menghadiahkan kepada beliau kambing panggang yang telah diberi racun. Dan Rasulullah SAW makan dagingnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Nabi SAW memakan daging itu karena beliau SAW tidak tahu ada racunnya. Kesimpulan yang menjadi kepentingan kita adalah kesediaan beliau makan daging kambing itu, padahal dia disembelih oleh orang Yahudi. Artinya, beliau menilai halal daging itu. Kriteria ahli kitab yang halal sembelihannya. Para ulama menegaskan bahwa semua yang beragama Yahudi dan Nasrani, maka mereka ahli kitab, terlepas dari semua penyimpangan yang mereka lakukan. Syekhul Islam menjelaskan firman Allah yang menyatakan, yang artinya, sampaikanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Quran Surat Ali Imran ayat 20. Selanjutnya, beliau mengatakan, sasaran ayat ini adalah ahli kitab yang ada di zaman Nabi SAW, yang mereka mengikuti agama setelah terjadi pengubahan dan penyelewengan isi Taurat dan Injil, atau nasakh wa tabdil. Ini menunjukkan bahwa semua yang beragama Yahudi atau Nasrani, maka dia yang diberi kitab, atau ahli kitab. Istilah ahli kitab ini tidak hanya khusus untuk generasi yang komitmen dengan isi Taurat dan Injil sebelum mengalami perubahan, dan tidak ada perbedaan antara keturunan mereka dan keturunan selain mereka. Kitab Al-Iman. Kesimpulannya, semua yang beragama Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab, tanpa memandang adanya penyimpangan apapun dalam agama mereka. Ahli kitab di zaman Nabi SAW sudah kafir. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan kafirnya ahli kitab di zaman Nabi SAW. Di antaranya firman Allah, yang artinya, orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1. Mereka dikafirkan oleh Allah disebabkan semua penyimpangan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu unsur dari Trinitas, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali satu Tuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73. Sembelihan ahli kitab yang kafir halal. Di keterangan di atas, berarti ketika surat Al-Ma'idah ayat 5 yang menghalalkan sembelihan ahli kitab ini diturunkan, mereka telah dikafirkan oleh Allah Ta'ala, termasuk wanita Yahudi yang menyuguhkan kambing bakar kepada Nabi SAW adalah wanita kafir. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa sembelihan Yahudi dan Nasrani dihalalkan oleh Allah karena status ahli kitab dan bukan karena mereka Muslim ahli kitab. Karena ahli kitab sejak ayat ini diturunkan, mereka sudah kafir. Syarat sembelihan ahli kitab yang halal. Pertama, jika kita tidak tahu bagaimana proses penyembelihannya, dan itu dilakukan di luar ritual ibadah mereka, maka sembelihannya halal. Karena jika di luar aktivitas ibadah mereka, dugaan kuat kita, mereka tidak sajikan sembelihan itu untuk Tuhannya. Kedua, jika kita tahu penyembelihannya, maka harus menjamin 1. Cara menyembelih mereka seperti yang dilakukan oleh Muslim. Dalam arti, terputus tenggorokan, kerongkongan, dan urat leher. Bukan dengan cara dicekik, atau ditembak, atau digebuki, apalagi disetrum. 2. Ketika menyembelih, mereka tidak menyebut nama selain Allah. Ibnu Arabi mengatakan, Allah mengharamkan sembelihan yang tidak disebutkan namanya ketika menyembelih.
dan Allah mengizinkan sembelihan ahli kitab. Sementara mereka meyakini bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam dan Allah salah satu unsur dari Trinitas, Maha Suci Allah dari pernyataan mereka. Karena itu, sekalipun ketika menyembelih mereka tidak menyebut nama Allah, tetap boleh dimakan. Dan jika menyebut namanya, sungguh Allah Maha tahu apa yang mereka ucapkan. Ahkam Al-Quran Ibnul Arabi. 3. Tidak dijadikan sebagai persembahan kepada selain Allah. Misalnya, sembelihan ketika perayaan mereka atau sembelihan di tempat keramat mereka, sembelihan semacam ini tidak halal dimakan. Syekhul Islam menjelaskan, untuk sembelihan ahli kitab ketika hari besar mereka dan yang digunakan untuk persembahan kepada selain Allah, seperti mereka menyembelih untuk Al-Masih, ada 2 riwayat dari Imam Ahmad. Yang masyhur dalam keterangan beliau, ini tidak dibolehkan memakannya, meskipun mereka tidak menyebut nama selain Allah. Dan terdapat riwayat yang juga melarang dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iqtida sirat al-mustaqim. Demikian, Allahu a'lam.